Selamat pagi. Shalom siswa-siswi SKBB, seluruh kerabat dan sahabat yang sudah siap menantikan sarapan sorgawi. Mari kita mengucap syukur dulu. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan hari lepas hari kami bertambah-tambah merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu mengherankan. Kami telah siapkan piring hati kami ingin dikenyangkan oleh firman-Mu, kami ingin disehatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya. Dan saya percaya bagi yang tidak merayakannya, khususnya siswa-siswi SKBB, kita semua juga turut bersukacita. Karena di tengah-tengah pandemi masih ada hari raya, masih ada hari di mana kita memperingati satu hari yang penuh dengan sukacita dan kebaikan. Mari minggu ini kita akan memasuki satu tema sepanjang minggu ini, yaitu memuliakan Tuhan. Ya, lalu untuk hari ini hari Senin tanggal 15 Februari kita akan melihat hari raya untuk Tuhan. Hari raya untuk Tuhan. Kita baca dulu kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ya. Minggu ini pasti bagi masyarakat Tionghoa yang merayakan hari raya Imlek, ketika bertemu atau mengirimkan message gitu, pesan baik di WhatsApp grup atau apapun, ketika telepon pasti akan mengucapkan Kyonghea, selamat hari raya Imlek. Bahkan bagi mereka yang tidak merayakannya juga banyak yang mengirimkannya kepada saya gitu ya. Sebenarnya saya secara pribadi juga tidak merayakan secara khusus, karena biasanya umat Kristen merayakan hari tahun baru itu tanggal 1 Januari ya. Tetapi kami merayakannya hanya untuk meramaikannya, sama seperti ketika lebaran begitu, ikut-ikutan bikin ketupat. Nah, di hari raya Imlek ini kami juga ikut-ikutan masak-masakan Chinese meskipun sederhana. Mari yuk kita mau lihat. Ternyata di dalam Alkitab juga ada hari-hari raya. Ya, Tuhan tidak anti hari raya. Ya, tetapi kita mau lihat dulu hari raya yang bagaimana yang Tuhan maksudkan. Kita baca Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Hari ini, hari apa yang dimaksud? Hari Senin, Selasa, atau sampai hari Minggu? Bukan. Ya,
Kalau kita membaca dari awal Keluaran pasal 12, itu menceritakan di mana hari yang dikatakan menjadi ketetapan, menjadi peringatan, menjadi awal dari satu hari di mana harus dijadikan hari raya bagi Tuhan, adalah hari di mana orang Israel dipersiapkan, bersiap-siap. Ya, mereka harus bersiap-siap untuk keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Tuhan mengatur makanan yang harus mereka makan. Mereka harus memakan roti yang tidak beragi. Kenapa? Karena mereka harus cepat-cepat membuat roti, adonan roti yang beragi, yang mengembang. Tidak seperti zaman sekarang, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, katakan hari raya roti tidak beragi karena mereka memakan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi itu cukup keras, ya, tidak empuk begitu, ya, karena tidak mengembang. Lalu mereka harus memotong domba dengan segala macam syaratnya. Kenapa? Karena hari itu, malam itu mereka akan keluar dari negeri Mesir, lepas dari perbudakan. Dan hari itu menjadi hari raya untuk Tuhan. Apa yang kita pelajari lewat firman Tuhan pagi hari ini? Tuhan mau bahwa di dalam hidup kita selalu mengingat bukan dengan duka cita. Kita mengingat bukan seperti kebiasaan, tetapi harus mengingatnya sebagai satu perayaan bagi Tuhan. Satu perayaan di mana kita bersuka cita karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari kutuk perbudakan dosa. Anak-anak yang Tuhan sayang, ada banyak hari raya di dunia ini yang dirayakan oleh setiap manusia. Mungkin setiap bangsa mempunyai adat istiadat, mempunyai kebiasaan, mempunyai hari-hari raya tertentu. Ya. Demikian juga dengan di Indonesia. Apalagi di Indonesia, ada suku ini, ada suku itu, ada agama ini, agama itu, mempunyai hari raya yang berbeda-beda. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai kitab suci, diajarkan hari raya untuk Tuhan. Di mana di dalam hari raya itu, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Tuhan tidak inginkan kita menggunakan hari raya untuk memuliakan yang bukan Tuhan. Memuliakan itu artinya meninggikan, mengagung-agungkan, memuji-muji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kita memuja, kita menyembah Tuhan. Nah, apakah itu hanya diadakan dalam 1 tahun 1 hari, 1 kali? No. Ya, kalau kita mau lihat ketentuan berikutnya, dikatakan bahwa mereka harus mempersiapkannya, ya, harus merayakannya selama 7 hari. Ya. Katakan demikian, ya, kita baca ayat yang ke-15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ya, dikatakan bahwa selama 7 hari mereka harus makan roti yang tidak beragi, bahkan tidak boleh ada ragi. Ragi di sini bicara tentang ragi dosa. Ragi dosa. Tuhan tidak mau di dalam hidup kita ada ragi dosa. Kita pernah dengar firman Tuhan di waktu tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, begitu, beberapa bulan lalu. Ragi itu bicara dosa. Jadi Tuhan mau di dalam hidup kita, hidup kita ini menjadi hari-hari hidup yang penuh perayaan untuk Tuhan. Kita berpesta dengan tanda kutip, ya, kita bersukaria, ya, dengan tanda kutip untuk Tuhan. Artinya apa? Kata berpesta, bersukaria, merayakan hari raya itu pasti orang selalu mengingatnya, oh ada makanan enak, oh pasti ada suasana yang sukacita. Hari raya untuk Tuhan adalah hari di mana setiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan. Kita makan roti yang tidak beragi bukan artinya kamu tidak boleh makan roti yang empuk. Roti yang tidak beragi artinya itu roti firman Tuhan di mana tidak ada ragi dosa.
Oleh sebab itu saya pada pagi hari ini, saya juga mengucap syukur. Karena apa? Terima kasih kepada Tuhan kalau saya pun ikut menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Yang Tuhan boleh sampaikan lewat lidah bibir saya, itu pun menjadi roti bagi rohani saya, menjadi sarapan bagi rohani saya. Setiap pagi Tuhan memelihara kita dengan roti yang tidak beragi, roti yang di dalamnya tidak ada dosa, roti yang di dalamnya tidak ada ragi dosa, roti yang di dalamnya hanya ada kebenaran daripada Tuhan, roti yang di dalamnya hanya memberitakan kekudusan daripada Tuhan. Kita mengucap syukur. Keluarga besar SKBB, saya mau katakan, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi, setiap pagi dengan setianya Tuhan menyampaikan, mengenyangkan kita dengan roti yang tidak beragi, yaitu firman Tuhan lewat program Sarapan Sorgawi ini. Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabat, biarlah kita penuhi hidup kita dengan memuliakan Tuhan. Merayakan hari raya setiap saat dalam hidup kita, hari raya untuk Tuhan. Banyak orang di dunia ini berpesta pora, banyak orang di dunia ini mengadakan pesta ini dan pesta itu, pesta ulang tahun, pesta macam-macam sekali. Ya, bahkan untuk seekor anjing, ya, seekor kucing yang ada hari ulang tahunnya juga dirayakan. Ada orang-orang yang begitu kaya, benar mereka merayakan hari ulang tahun hewan peliharaan di restoran yang mahal, bikin pesta yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita merayakan hari raya itu untuk Tuhan, bukan untuk daging kita. Karena Tuhan mau kita memenuhi hidup kita dengan roti yang tidak beragi. Bukan untuk mengenyangkan, bukan hanya untuk memuaskan daging kita, tetapi Tuhan mau kita memuaskan hati Tuhan. Mari kita mau hidup untuk merayakan hari-hari hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk daging kita. Lalu apa kita tidak boleh merayakan Imlek dengan makan-makan? Apa kita tidak boleh merayakan tahun baru tanggal 1 Januari? Atau tidak boleh kita merayakan hari raya ulang tahun? Bukan artinya tidak boleh. Tetapi apapun hari raya, apapun yang kau lakukan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dagingmu, bukan untuk nama baik, untuk kemegahan namamu. Saya punya ulang tahun, saya rayakan, saya mampu untuk membeli makanan, saya mampu untuk mengundang orang. Bukan seperti itu. Tetapi lakukanlah, rayakanlah untuk Tuhan. Mari hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dengarkan dulu pujian yang satu ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan hari raya di dalam hidup kami. Dan kami diingatkan oleh-Mu pada pagi hari ini, hari raya yang Engkau berikan kepada kami adalah hari raya yang terutama. Kami mengucap syukur karena Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari kutuk dosa, membawa kami masuk di dalam perjalanan menuju hidup yang kekal. Mari ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hidup hanya untuk memuaskan daging kami. Kami berpesta hanya untuk memuaskan daging kami. Kami berpesta untuk meninggikan nama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau di dalam hidup kami hari-hari raya untuk Tuhan. Bukan untuk diri kami, bukan untuk manusia, bukan untuk dewa ataupun dewi, tetapi hanya semata-mata hanya untuk Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan nafas hidup kepada kami, kepada setiap makhluk hidup di dunia ini yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu mengingat bahwa segala sesuatu hidup ini daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, ada banyak hari raya di dalam hidupmu, tapi jangan pernah lupa, rayakan itu untuk Tuhan, bukan untuk dagingmu, bukan untuk siapapun, apalagi untuk dewa ataupun dewi, tetapi untuk Tuhan. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.